Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mevita Education, channel di mana kita bisa belajar bersama. Khususnya pada video kali ini, kita akan belajar mengenai soal-soal manajerial yang bisa saja keluar pada seleksi P3K tahun 2024 atau selanjutnya. Bahwa soal-soal manajerial itu sudah ada kisi-kisinya dari pemerintah. Yang pertama ada aspek integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Perlu teman-teman ketahui bahwa soal-soal yang ada di Mevita Education Channel adalah soal-soal menurut pengalaman dari Mevita Education dan juga soal-soal yang sudah disesuaikan dengan kisi-kisi tersebut. Mari teman-teman langsung saja pada soal yang pertama. Pada suatu forum, panitia menyuruh peserta untuk membentuk tim. Saat itu Anda sudah membentuk tim dan tiba-tiba ada seorang peserta inklusi yang meminta untuk masuk ke dalam tim Anda. Apa yang Anda lakukan? A. Menolak peserta tersebut. B. Menyarankan peserta tersebut untuk bertanya pada panitia. C. Menanyakan dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan anggota tim tentang peserta tersebut. D. Langsung menerima peserta tersebut. Baik teman-teman, soal ini masuk dalam aspek komunikasi. Nah, menurut teman-teman, manakah opsi di soal ini yang menunjukkan bahwa kita mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik? Jawabannya ada di C ya teman-teman. Menanyakan terlebih dahulu dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan anggota tim tentang peserta tersebut. Kenapa kita tidak langsung menerima peserta tersebut? Karena kita perlu berkomunikasi dulu ya teman-teman dengan anggota tim. Poin kedua ada di B dan poin ke-1 ada di A. Soal selanjutnya adalah Anda bekerja sebagai customer service di sebuah perusahaan. Hari ini terjadi lonjakan antrian dikarenakan suatu hal. Situasi di ruang tunggu sangat ramai. Terdapat seorang nenek berusia 70 tahun yang meminta didahulukan antriannya karena capek mengantri. Apa yang Anda lakukan? A. Memanggil satpam untuk menjaga nenek tersebut. B. Memberikan kursi yang nyaman untuk nenek tersebut agar dapat menunggu lebih nyaman. C. Menjelaskan kepada nenek tersebut bahwa tidak dapat mendahulukan siapapun dalam antrian. D. Mendahulukan nenek tersebut dan meminta maaf pada pelanggan yang lain. Baik teman-teman, soal ini ada di dalam aspek pelayanan publik. Soal pada jawaban atau opsi yang menunjukkan bahwa kita mempunyai pelayanan publik yang maksimal ditunjukkan pada opsi yang B, kita dapat memberi kursi yang nyaman terlebih dahulu untuk nenek, agar nenek tersebut dapat menunggu lebih nyaman. Kenapa tidak yang C? Karena kita hanya menjelaskan kepada nenek tersebut bahwa tidak dapat mendahulukan siapapun. Lalu, apabila yang dia mendahulukan nenek tersebut dan minta maaf pada pelanggan lain, tentu pelanggan lain sama-sama merasa capek ya teman-teman, tidak hanya nenek tersebut. Lalu poin 1 ada di A. Memanggil satpam untuk menjaga nenek tersebut. Itu berarti kita melimpahkan tugas kita kepada satpam tersebut, padahal satpam juga mempunyai tugas yang lain. Paham ya teman-teman? Sampai sini paham ya teman-teman? Di soal yang selanjutnya, hari ini adalah hari terakhir kegiatan bazar yang dilaksanakan oleh perusahaan Anda dalam memperingati Hari Lingkungan. Pada saat rapat harian, atasan meminta kegiatan penutup bazar dilaksanakan di luar gedung supaya lebih meriah dan berbaur dengan masyarakat. Namun, pagi ini Anda mendapatkan informasi dari situs BMKG bahwa wilayah Anda pada siang hari sampai malam akan hujan. Apa yang Anda lakukan? A. Menghargai pendapat atasan dan bekerja sesuai arahan. B. Meminta teman-teman lain untuk membuka situs BMKG dan bersama-sama membicarakannya kepada atasan. C. Mencari solusi sendiri saja. D. Mengutarakan informasi yang Anda ketahui tentang ramalan cuaca BMKG dan membahas solusi bersama tim. Soal ini masuk dalam aspek integritas. Integritas berarti kita berani mengutarakan pendapat kita, berani dan jujur gitu ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah D karena di dalam soal adalah
jelaskan bahwa ada rapat harian bersama atasan dan posisinya kita sedang rapat. Berarti kita bisa langsung mengutarakan informasi yang Anda ketahui mengenai ramalan cuaca BMKG dan langsung membahas solusinya bersama tim karena situasinya itu sedang rapat ya teman-teman. Jawaban dengan poin 3 ada di yang B, kita meminta teman-teman lain untuk membuka situs BMKG bersama-sama, lalu membicarakannya kepada atasan. Namun ini tepat ya teman-teman, namun ini tidak efektif, lebih efektif yang D. Lalu poin 2 ada di yang C, dan poin 1 ada di yang A. Kenapa poin 2 ada di yang C? Karena setidaknya kita mencari solusi sendiri. Lalu yang A itu kita tidak mencari solusi, langsung menuruti perintah atasan. Padahal perintah atasan tersebut beresiko ya teman-teman, beresiko pada kegiatan penutup pasar tersebut. Anda bekerja sebagai manajer toko baju. Pada 2 bulan ini penjualan turun dan mengakibatkan banyak barang penjualan yang menumpuk di gudang dikarenakan tidak laku. Selain itu, keuangan perusahaan sedang tidak baik dan membutuhkan pemasukan secepatnya. Apa yang dapat Anda usulkan? Perlu digarisbawahi ya teman-teman bahwa keuangan perusahaan sedang tidak baik-baik saja, maka kita harus mencari opsi atau pilihan yang mempunyai resiko yang paling minim. Yang A, merombak display toko dan memajang barang-barang tidak laku tersebut. B, memberikan diskon besar-besaran bagi pembeli yang datang. Yang penting stok di gudang dapat dihabiskan secepatnya. C, membuat acara sederhana di toko dengan tema tertentu agar menarik banyak pembeli. Yang D, meminta saran kepada atasan. Soal ini termasuk jenis aspek pengambilan keputusan. Dan jawaban yang tepat adalah membuat acara sederhana di toko dengan tema tertentu agar menarik banyak pembeli. Ini tepat dilakukan ya teman-teman, karena bagaimanapun juga kita harus bisa menarik banyak pembeli yang datang. Tentunya dengan acara sederhana. Ada kata-kata sederhana yang mana cocok pada kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik. Lalu poin 3 ada di yang A, merombak display toko dan memajang barang-barang tidak laku tersebut. Walaupun merombak display toko itu bisa menunjang barang-barang yang tidak laku tersebut, tetap pelanggan itu tidak tahu ya teman-teman, pelanggan tetap tidak tertarik. Kita harus mempunyai acara atau strategi yang tepat untuk bisa menarik pelanggan. Poin 2 ada di yang D dan poin 1 ada di yang B. Poin 1 tidak tepat ya teman-teman, karena poin 1 memberikan diskon besar-besaran bagi pembeli yang datang, di mana keuangan perusahaan sedang tidak baik, sehingga opsi B ini sangat berisiko dan sebaiknya tidak dilakukan. Anda sudah bekerja sebagai penanggung jawab tim pemasaran selama 5 tahun. Melihat kinerja Anda, pimpinan menugaskan Anda untuk menjadi manajer pemasaran yang mana tugas Anda lebih besar. Anda ditugaskan untuk melaksanakan proyek dalam kurun waktu 5 bulan. Namun pada bulan keempat, terdapat masalah yang sulit dipecahkan. Anda merasa tidak sanggup menyelesaikan proyek tersebut, apa yang Anda lakukan? Baik teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Apabila teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, boleh sekali teman-teman untuk berpendapat di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih dan selamat berjuang.